Halo, assalamualaikum. Nah, masih bersama Titishu ya. Kita bahas materi-materi ilmu sosiologi. Kalian tentu tidak asing ya dengan perubahan sosial ya. Kemarin kita udah bahas materi mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial itu suatu perubahan dari satu keadaan atau satu kondisi ke kondisi yang lain, itu saja. Ya, satu situasi ke situasi yang lain. Beberapa ahli mengatakan perubahan sosial menyinggung masalah struktur sosial, proses sosial, um, tentang kebudayaannya, aturan norma dan lain sebagainya. Itu semua karena terkondisikan karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya, yang bersinggungan dengan banyaknya hal-hal baru. Ya, hal yang baru ini yang banyak membawa perubahan di masyarakat, khususnya di era globalisasi. Ya, hal baru yang paling sering muncul adalah yang berkaitan dengan teknologi. Oke, kita kali ini tidak membahas itu. Yang penting intinya perubahan sosial itu perubahan yang mengubah suatu keadaan dari satu keadaan atau satu posisi ke keadaan atau situasi atau posisi yang lain itu. Nah, kali ini kita akan bahas ini ya, jenis-jenis perubahan sosial ya. Jenis-jenis perubahan sosial ada beberapa ya. Secara umum garis besar dikenal tiga ya, berdasarkan ya, apa itu namanya, pengaruhnya ya. Perubahan sosial bisa karena sesuatu sehingga berpengaruh luas terhadap masyarakat, berpengaruhnya besar banget kepada masyarakat. Itu contohnya apa? Yaitu perkembangan teknologi yang luar biasa. Misalkan teknologi senjata nuklir, misalkan ditemukannya nuklir mempengaruhi sekali banyak sektor, banyak bidang ya, banyak jenjang ya, banyak aspek, semua terpengaruh. Misalkan kedokteran ya, melalui teknologi nuklir ini kedokteran memanfaatkannya untuk melakukan penelitian terhadap penyakit-penyakit atau virus-virus yang mematikan ya, melalui teknologi-teknologi ultravioletnya ya. Itu merupakan perkembangan luas dari energi nuklir ya. Itu dunia-dunia yang lain ya, sektor-sektor lain juga menggunakan ini ya, energi ini untuk memanfaatkan eh, kebermanfaatannya ya, kebermanfaatan nuklir. Misalkan pembangkit tenaga listrik juga menggunakan energi ini. Energi ini dianggap sangat murah tapi sangat ber, ber, berdaya kuat, berdaya saing tinggi. Itu ya. Terus yang kedua adalah perubahan sosial yang pengaruhnya sangat tidak signifikan atau pengaruhnya sangat kecil di masyarakat. Ya, biasanya perubahan sosial yang pengaruhnya kecil ini berkaitan dengan hal-hal yang fashionit atau mode ya, misalkan mode rambut, mode pakaian, mode tas, mode baju dan lain sebagainya. Itu tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat ya, tidak berpengaruh luas gitu loh ya. Beda dengan tadi itu teknologi nuklir, itu semua kedokteran ketika dia maju pesat yang lain terpengaruh, gedung-gedungnya jadi lebih mentereng, menyesuaikan, wah ini karena energi nuklir nih. Jadi perkembangannya mempengaruhi semuanya, pola pikir masyarakat juga terpengaruh ya. Sedangkan kalau perubahan yang kecil baju, nah itu pengaruhnya hanya pada diri seseorang itu saja atau komunitas tertentu saja ya, tidak menyebar luas kepada masyarakat, tidak menyentuh banyak aspek atau jenjang-jenjang yang lain gitu. Oke, yang kedua perubahan sosial berdasarkan cepatannya atau cepat lambatnya ya. Itu ada perubahan sosial yang sangat cepat atau yang dikenal dengan istilah revolusi, dan ada perubahan sosial yang sangat lambat atau yang dikenal dengan evolusi ya. Perubahan sosial yang cepat itu perubahan sosial yang tidak memerlukan waktu yang lama ya dalam mengubah suatu keadaan masyarakat. Nah, itu biasanya ini terjadi pada masyarakat yang menginginkan apa perubahan yang signifikan dalam masyarakatnya. Misalkan dulu Indonesia di era penjajahan, Indonesia masyarakatnya berusaha untuk menggulingkan penjajah, dan kita
pahlawan-pahlawan Indonesia kemudian bersatu padu mengusir penjajah itu, yaitu revolusi ya. Dan berpuncak di hari Jumat itu ya, 17 Agustus tahun 1945 bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya untuk pertama kali. Itu contoh revolusi ya. Terus perubahan sosial yang sangat lambat ya, atau yang disebut dengan evolusi. Perubahan sosial yang amat lambat ini biasanya berkaitan dengan kondisi fisik manusia ya. Contohnya begini ya, di era maksudnya di masa purba atau masa prasejarah, manusia itu juga sudah seperti ini fisiknya ya, tidak mengalami perkembangan yang signifikan, tidak mengalami perkembangan yang aneh-aneh. Hidungnya ato, lubangnya dua, matanya juga dua, begini, kupingnya juga dua. Nggak ada manusia terus berkembang berubah hidungnya jadi 2 atau 3 gitu ya, atau matanya jadi 5 atau 3, nggak ada ya. Pertumbuhan fisik atau perkembangan fisik manusia itu amat sangat lambat ya, berbeda dengan kebudayaannya. Oke, jenis perubahan yang ketiga adalah perubahan yang terencana dan tidak terencana ya. Perubahan yang terencana adalah perubahan yang sudah direncanakan oleh masyarakat ya, yang mengusung perubahan itu atau yang mendukung perubahan itu ya. Contohnya adalah pembangunan yang kemudian diviralkan dengan istilah pembangunan nasional, pembangunan daerah, pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka panjang, dan lain sebagainya. Yang jelas planet ya, development itu membawa pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat ya, sebab sumber-sumber dana pembangunan itu juga diperoleh dari masyarakat melalui pajak ya, dan kekayaan alam itu besarannya luar biasa, pajak yang jauh lebih besar dari kekayaan alam. Sebuah negara paling beberapa saja sih, sekitar 30%-an, kadang kurang dari itu, sedangkan pajak sangat tinggi. Itu yang digunakan untuk membangun sebuah masyarakat atau negara. Artinya pembangunan contohnya ya, perubahan sosial yang direncanakan atau terencana. Perubahan sosial yang tidak terencana adalah perubahan sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat, tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat. Biasanya perubahan sosial itu terjadi karena perang ya, karena bencana alam, wabah, penyakit atau pandemi kayak sekarang yang terjadi di era kita ini ya, ada virus corona ya, atau COVID-19. Nggak ada manusia yang menginginkan itu terjadi kan, tapi itu datang. Itu perubahan sosial yang tidak pernah kita rencanakan ya. Contoh yang lain adalah adanya tsunami yang pernah menghantam Indonesia, terutama di wilayah Aceh ya. Ratusan ribu manusia meninggal dunia waktu itu, menjadi korban ya. Itu gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Itu perubahan-perubahan sosial yang tidak pernah kita inginkan. Oke, salam sosiologi ya, semoga bermanfaat ya jenis-jenis perubahan sosial ini. Dan kalian jangan pernah berhenti belajar, karena tidak ada manusia yang beruntung ya tanpa belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.